Ahmad Dhani lagi-lagi mengungkapkan kekesalannya kepada sang mantan istri Maya Estianty. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, pentolan grup band Dewa 19 itu menyoroti pernyataan Maya dalam vlognya yang menyebut Irwan Musri sebagai donatur dalam pernikahan Al dan Alisa yang dihelat pada 16 Juni lalu. Pernyataan itu diakui Dhani membuat sosok Irwan Musri seolah-olah menjadi donatur utama dalam pernikahan Al dan Alisa. Hal ini, lanjut Dhani, tidak hanya membuat dirinya saja yang merasa tersinggung, melainkan juga menimbulkan reaksi tak menyenangkan dari keluarga Alisa. Lantas, bagaimana respon Al-Ghazali terkait seolah-olah Irwan Musri adalah donatur terbesar dalam pernikahannya? Seperti apa pula aksi Ahmad Dhani yang melaporkan Lita Gading ke polisi karena diduga melakukan bullying terhadap putrinya, SF? Dan bagaimana pula reaksi kubu Lita Gading soal dirinya yang dilaporkan Ahmad Dhani ke polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kekesalan Ahmad Dhani terhadap Maya Estianty bermula dari hadirnya video Maya Al Eldul TV yang dengan bangganya menyebut jika Irwan Musri adalah donatur pernikahan Al dan Alisa. Dhani pun langsung meluruskan pernyataan Maya itu lewat unggahan video di akun YouTube-nya Ahmad Dhani dalam berita. Dhani mengaku kesal karena lewat pernyataannya itu, Maya seolah-olah ingin memposisikan Irwan Musri lah donatur terbesar dalam pernikahan Al dan Alisa. Padahal pada kenyataannya, lanjut Dhani, Irwan Musri justru menjadi donatur yang paling kecil jika dibandingkan dengan dirinya dan juga keluarga Alisa. Lantas, seperti apa respon Al-Ghazali terkait pernyataan dari sang ayah? Terutama donatur yang itu. Nah. Kesel gara-gara ngomong memperkenalkan donatur. Mungkin menanggapi iya terkait laporan Lita Gading sendiri gimana Al? Terkait laporan Lita Gading kemarin sebentar ya Kak, melakukan pemeriksaan juga belum sih Al? Sudah jalani pemeriksaan juga belum sih Al kemarin terkait laporan Lita Gading? Nanti pokoknya semua kita bela demi keluarga. Memberikan maaf juga nggak sih Al buat Lita Gading Al? Kalau misalnya diminta maaf nih Al, bagaimana? Akan mencabut laporan atau seperti apa? Mencabut laporan atau gimana nih Al? Nggak bisa di sini lewat Seperti apa Al? Kan kalau ada permintaan maaf, kan belum selama ini belum ada. Iya. Oh belum ada ya? Motor rencana bulan madu kapan Al? motor sana dikit Al. Nah iya. Madu kapan Al? Al, banyak yang bilang juga November. Kapan kemana Al? Rencana bulan madunya kemana? nyindir nih karena mau ke Bandung ya, sorry ya. Mau ke Bandung ngejar bus ya. Yang terus ya Al. Bulan madunya kapan rencananya Al? Rencananya bulan madunya kapan? Mobil, sorry, permisi ya, makasih. Bulan madunya kemana? Donatur yang Ahmad Dhani, nyindir yang soal donatur Irwan Musri gimana? Irwan Musri gimana? Om Irwan menjadi donatur 20% gimana ya? Sementara itu, El Rumi yang ditemui tim Intens Investigasi guna dikonfirmasi terkait hal yang sama, lagi-lagi memilih untuk tutup mulut.
Ya, alih-alih mengeluarkan komentarnya, anak kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu hanya mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah menunggunya. Seolah-olah sebagai anak termasuk. Ayo kamu kesel. Ayo dikit dong, ayo Alisa juga marah, ayo sebagai donatur besar, ayo. Respon sama ayo seperti apa, ayo. Dikit dong, ayo. Sedikit mungkin ayo responnya, ayo. Makasih banyak ya. Dikonfirmasi di tempat terpisah, Dul Jaelani juga enggan menanggapi sederet pernyataan kontroversial sang ayah. Dul lebih memilih untuk mengomentari aksi perundungan yang dialami sang adik dan juga anak-anak Indonesia pada umumnya. Ya, Dul menyuarakan sikapnya yang anti perundungan, baik di sekolah maupun di lingkup pergaulan. Stop untuk bullying, tegas Dul. Ayah kan bilang katanya Bunda punya masa lalu dekat sama dia. Seperti apa? Sia-sia dulu itu laporannya dulu. Semua berusaha stop bullying di sekolah, di tongkrongan, dimanapun yang apa ya, yang melampaui batas gitu. Kalau bercanda-bercanda yang masih toleransi itu ya kita, cuma kalau udah berlebih yang body shaming, kekerasan, terus apalagi hina, dia nyata, maksudnya sampai kapan korban ini terus kasihan. Saya mencoba untuk tidak geram gitu, karena pada dasarnya yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba di air. Jadi saya kata stop lah di sekolah dimanapun itu adalah Dul pun mengungkapkan, jika kesadaran bahwa bullying itu salah harus dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya sebatas ucapan. Karena di mata Dul, memberi contoh yang baik dan menjadi pelindung terhadap korban bullying itu jauh lebih keren dan bermakna dari hanya sekadar pembelaan lewat kata-kata. Dul pun menyindir para pelaku bully yang sering merasa diri mereka keren. Lantas, bagaimana cara Dul membela sang adik, SF, yang belakangan ini justru acap menjadi sasaran bullying? dengan kita yang sadar kalau bully itu nggak baik, alangkah baiknya dikasih contoh lah gitu. Kadang ucapan itu nggak cukup gitu ya. Kadang ucapan nggak cukup. Ya mengasih contoh, mengajarkan depan umum itu udah lebih cukup daripada ucapan. Jadi bagi yang sadar akan bahwa bullying itu nggak bagus, baiklah kita kasih contoh yang benar. Nggak ada ucapan doang, tapi yang tindakan. Dan jadi pelindung juga keren loh. Maksudnya tukang bully itu kadang menganggap mereka keren gitu. Padahal kalau di sekolah tuh lebih keren jadi pelindung orang yang dibully gitu. Walaupun aku juga berharap gak ada yang dibully. Banyak cara membela gitu. Banyak cara membela yang juga bijak dan tidak dipertontonkan. Jadi ya kalau saya sih bisa membela tanpa protokol. Dari diamnya Al-Ghazali terkait seolah-olah Irwan Musri adalah donatur terbesar di dalam pernikahannya. Lalu, seperti apa pula aksi Ahmad Dhani yang melaporkan Lita Gading ke polisi terkait pembulian terhadap putrinya, SF? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Sebelumnya, Ahmad Dhani yang didampingi putra sulungnya, Al Ghazali, dan tim kuasa hukumnya, justru secara resmi telah melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dibuat terkait dugaan kejahatan terhadap eksploitasi anak dan juga kekerasan psikis, khususnya yang diduga dilakukan pelapor kepada SF, putri sulung Ahmad Dhani dari pernikahannya dengan Mulan Jamila. Lita Gading disangkakan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dhani pun berharap polisi bisa segera menangani kasus ini. Meski terlapor, kabarnya masih berada di luar negeri. Kita melaporkan tadi inisial LG, ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius, ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Ya, anak punya privasi untuk tidak dipublikasi, tidak harus fotonya dipang-pang, namanya diangkat ke media dan distigmatisasi atas apa misalkan perilaku orang tuanya. Itu tidak boleh sama sekali. Dan itu diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi setelahnya didistribusi melalui elektronik. Artinya selain Undang-Undang Perlindungan Anak, juga kita laporkan Undang-Undang ITE-nya. Dan hari ini kita sudah laporkan resmi, ya, sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pasal yang disangkakan ada di Undang-Undang Perlindungan Anak 76C. Salah satunya pasalnya, tapi nanti akan dijuntokan juga dengan 27A Undang-Undang ITE. Selain itu ada beberapa pasal mungkin berkembang di penyidik nanti, karena kan ini temuan awal, ya. Dan itu tidak main-main, jeratannya minimal 5 tahun. Oh? Ya nanti nunggu datang langsung diciduk. Yang juga cukup mengejutkan, awalnya pelaporan ini ternyata akan dilakukan oleh Al yang ikut merasa terusik dengan perundungan yang menyasar sang adik. Namun, lantaran aturan tidak membolehkan, akhirnya laporan polisi dibuat oleh Ahmad Dhani selaku orang tua Al dan juga SF. Terlepas dari itu, Al pun menegaskan kesiapannya untuk menjadi saksi dalam kasus ini demi keluarga tercinta. Sementara Dhani sendiri mengungkapkan, jika kasus ini berawal dari gosip dan fitnah yang sayangnya ditangkap secara mentah-mentah oleh Lita Gading. Karenanya, Dhani pun berharap Lita Gading bisa segera ditangkap dan ditahan, lantaran merasa tidak bersalah dengan apa yang telah dilakukannya. Lantas, bagaimana pula reaksi El Rumi soal langkah tegas sang ayah yang akhirnya melaporkan Lita Gading ke polisi? Kak, mungkin ada yang ingin disampaikan, Kak Al datang langsung ke sini, Kak Al. Untuk Safaya apa gimana, Kak? Kak. Demi keluarga. Awalnya nggak curhat ya, awalnya mau melaporkan sendiri. Ternyata nggak bisa. Adanya kakak Al itu hari ini, kakak Al Ghazali itu beliau mendampingi orang tuanya sekaligus menyatakan kesiapannya sebagai saksi apabila diminta dan memberikan identitas diri. Jadi apabila diperlukan ke depan ini sebagai saksi, dia siap. Karena sebetulnya dia sendiri yang akan melapor. Awalnya dia sangat kesal, tapi karena kemudian pengampunya adalah orang tua Mas Ahmad Dhani, ya tentu orang tua sendiri yang melapor. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau ditanya sumbernya calon tersangkanya ini, nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Jadi si dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Makanya merasa tidak bersalah, ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Gitu. Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan.
Haal dan Ayah datang ke Polda, mungkin Itu kan Salahin temennya ya, bukan salahin saya. Ya gagal dah ini, kerjaan gua. Tandain tuh temennya tuh. Menepikan aksi Ahmad Dhani yang melaporkan Lita Gading ke polisi terkait pembulian putrinya, SF. Sesaat lagi akan hadir reaksi kubu Lita Gading terkait dirinya yang dilaporkan Ahmad Dhani ke polisi. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aksi pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya oleh Ahmad Dhani akhirnya ditanggapi secara terbuka oleh Lita Gading lewat tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum Lita Gading, Syamsul Jahidin dan Melani Windasari tegas membantah semua tudingan yang diarahkan kubu Ahmad Dhani kepada klien mereka, termasuk soal surat somasi atau teguran yang belum pernah sekalipun diterima secara langsung oleh Lita Gading dan juga sederet tudingan yang tidak berdasar dan tanpa diperkuat bukti-bukti serta klaim kuasa hukum Ahmad Dhani yang menuding Lita Gading telah melakukan aksi kejahatan yang sangat luar biasa kepada anak di bawah umur. Berikut penjelasan lengkap tim kuasa hukum Lita Gading. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Nah, makanya kami kuasa hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami. Kalau kami melihat dari video-video yang beredar bahwa videonya menyatakan karena ada video yang diunggah klien kami itu menampilkan foto anak daripada pelapor. Kita sebut saja pelapor ini, mohon maaf karena dia juga adalah pejabat publik Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Komisi 11 Bapak Ahmad Dhani yang kemarin beserta pengacaranya ke Polda Metro Jaya. Katanya klien kami mengunggah video yang membuat itu menjadi perundungan. Nah, kami sudah pelajari dan analisis bahwa videonya tersebut tidak ada yang sampai membuat jatuhnya mental seorang anak, karena fotonya pun itu beredar. Kemarin di videonya ada menyampaikan bahwa foto-fotonya itu didapat dari akun-akun bodong. Nah, kami mencoba cek ya teman-teman. Ternyata foto-foto itu tersebut sudah beredar. Jadi klien kami ini adalah seorang psikolog tersumpah, psikolog aktif. Jadi ya hanya memberikan tanggapan secara edukasi. Kalau kami melihat video dari unggahan videonya, tidak ada yang menyatakan perundungan ataupun menjatuhkan harkat martabat anak. Dan di dalam video waktu pelaporannya juga kami mendengar dan melihat menganalisa secara seksama, tidak ada yang disampaikan perundungan itu seperti apa, pembulian itu seperti apa, terganggu psikisnya itu seperti apa. Karena terganggu psikis itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan psikologi, bukan ujuk-ujuk laporan. Terus ada, mohon maaf, pengacaranya menyatakan bahwa ini adalah kejahatan luar biasa. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary crime. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.